Muhammad SAW. Tapi insya Allah pada siang hari ini dalam waktu yang singkat kita akan bahas satu fase, yaitu fase Fathu Makkah. Ya, kenapa ini dikedepankan? Mungkin bisa dikatakan nostalgia ya, karena momen ini terjadi di bulan Ramadan. Momen ini terjadi di bulan Ramadan. Fathu Makkah, dari kata fataha, secara bahasa fataha itu membuka. Ya, fatah makanya Muhammad Al-Fatih, pembuka yang membebaskan Konstantinopel dan seterusnya. Surat Al-Fatihah, surat pembuka. Atau Fathu Makkah di sini membuka pintu gerbang kota Mekah, membebaskannya, memerdekakannya, sehingga di sana tauhidullah bisa tegak. Fathu Makkah. Jamaah rahimakumullah, kisah ini mengingatkan kita pada perjalanan usia nubuah. Maksudnya apa? Usia nubuah, berapa tahun sebetulnya perjalanan Nabi Muhammad SAW? Kalau kita mengingat kembali ke belakang bahwa Nabi Muhammad SAW berusia berapa tahun di dunia? Kurang lebih 63 tahun. 63 tahun. Fase bi'tsah atau fase nubuah itu dimulai ketika beliau berusia 40 tahun. 40 tahun bertahanus atau beruzlah di gua Hiro, mendapatkan wahyu pertama, diangkat menjadi utusan Allah Ta'ala. Usia 40 tahun. Berarti kalau kita hitung-hitungan 63 dikurangi 40 berapa? 23. Nah, benar. 23 tahun episode nubuah Rasulullah SAW. Dalam sirah Nabi, buku-buku sejarah, literatur, bisa kita temukan fase 23 tahun ini terbagi menjadi dua. Fase pertama fase Makkiyah, kedua fase Madaniyah, di mana setiap fase punya usia tersendiri. Kalau kita ingat lagi di buku sejarah, fase Makkah berapa tahun? Masih ingat mungkin Bapak yang pernah baca sirah? Fase Makkah? Ya, 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun fase Makkah, mendakwahkan tauhid di Mekah dan seterusnya, sampai tibalah perintah Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah di tahun 14 ya, 14 kenabian. Di Madinah berarti sisanya 23 tahun dikurangi 13 tahun di Mekah, berarti 10 tahun di Madinah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, berijtihad untuk menjadikan kalender Islam atau kalender Hijriah, dan dijadikanlah tahun pertama hijrah ke Madinah itu menjadi awal tahun Hijriah. Nah, kalau sekarang tahun berapa Hijriah? Kalau Masehinya kan 2019. Kalau Hijriahnya tahun berapa? Ya, 1440, 1440 Hijriah. Nah, ini dimulai dari kapan? Dari awal mula hijrah ke Madinah. Jadi tahun ke-14 nubuah, tahun pertama menginjakan kaki di Madinah, 14 nubuah, itulah dijadikan 1 Hijriah ya, tahun 1 Hijriah. Nah, disinilah mulai perjalanan fase Madinah ini. Dan fase Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah ya, 8 Hijriah. Menjadi penting bagi kita jamaah rahimakumullah untuk mengkaji sirah Nabi ini. Kenapa? Dalam surat Al-Ahzab disampaikan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jamaah rahimakumullah, menjadi perhatian bagi kita, banyak keterangan-keterangan, ayat-ayat al-hadis yang disandingkan di dalamnya beriman kepada hari akhir. Kenapa demikian adanya? Dengan beriman kepada hari akhirlah kita bisa berbuat baik di dunia dengan sebaik-baiknya dan bisa menjauhi dosa maksiat sejauh-jauhnya. Kenapa? Bagi orang yang tidak mempercayai hari kiamat, hari akhirat, udah meninggal dunia beres, habis perkara. Karena dia tidak percaya hari akhirat. Zolim sezolim-zolimnya, terserah saya, terserah gue. Karena nggak ada hisab, kiamat, nggak ada.
Zolim, nggak ada, dan seterusnya. Tapi bagi yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat, akan adanya hari berbangkit, hisab, dan seterusnya, ada surga dan neraka, ada efeknya. Oh, berarti akan ada peradilan Allah yang maha adil nanti. Nggak bisa kita berbuat zolim di dunia, karena nanti akan diperhitungkan. Oleh karenanya, siapa yang ingin mencontoh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya, berangkat dari iman, ingin selamat nanti di akhirat, karena kelak ingin bersanding dengan Rasulullah di surga. Berarti saya harus berbuat baik. Berbuat baik standar siapa? Bukan standar pribadi, tapi standar Rasulullah SAW, standar wahyu ilahi. Kenapa? Karena dia ingin selamat dunia dan akhirat kelak, beriman kepada hari akhirat. Contoh dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kenapa tadi ada sandingan beriman kepada hari akhir? Karena dia tahu harus benar-benar menyaring kata-katanya, karena kelak akan dihisab. Karena yakin ada hari akhir, dan itulah bukti keadilan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang dizolimi di dunia dan tidak terbayarkan kezolimannya sampai akhir hayatnya. Kapan terbayarkan? Bukti keadilan Allah Ta'ala ada hari akhir. Nah itu, nanti di akhirat. Oke lah, di dunia dia dizolimi sampai akhir hayatnya, tidak terbalaskan, tidak mendapatkan keadilan. Berapa banyak orang yang dizolimi tidak dapat keadilan di dunia sampai akhir hayatnya. Tapi tenang, Allah Maha Adil. Kalau tidak di dunia terbayarkan, kelak di akhirat Allah seadil-adilnya. Hutang piutang mungkin tidak dibayar-bayar di dunia, Allah Maha Adil kapan? Kelak di akhirat. Nah, inilah mudah-mudahan ini mengawali kita. Oh, perjalanan Rasul penting. Ada di antara banyak hal, mungkin satu hal ini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ini juga bagian dari sirah Nabi. Jadi penting mengkaji sirah nabawiyah. Hanya para ulama mungkin mengklasifikasikan, oh sirah ini diambil ke fikih, ke ranah fikih. Jadilah sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita melihat perjalanan salatnya seperti apa dari takbir sampai salam. Tapi ada banyak perjalanan Rasulullah yang bisa kita ambil hikmah, pelajaran, ibrah, dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, nah terkait dengan fase Fathu Makkah ini, nah ini akan disajikan beberapa poin yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bisa menelaahnya. Pertama, terkait dengan episode Fathu Makkah ini, atau pembebasan kota Makkah, ada beberapa hal yang para ulama sirah menjadikan penyebab awal atau sababnya kenapa nih terjadi Fathu Makkah. Pertama, diantaranya adalah episode yang terjadi pada Umroh Hudaybiyah. Kala itu, jamaah rahimakumullah, bulan Zulqa'dah, tahun berapa? 6 Hijriah. Nah, berarti kita sudah hitung tahun Hijriah nih. Pas ini episode Madinah berarti ya, episode Madinah. Di Madinah berarti 6 Hijriah atau kurang lebih 627 Masehi. Rasulullah SAW hendak menunaikan umroh ke Mekah. Bisa dibayangkan, sahabat muhajirin atau orang-orang yang berhijrah ke Madinah mau pulang ke kampung halaman Mekah. Jadi ceritanya Rasul mau umroh tapi tidak memaksa. Siapa yang mau ikut, mangga silahkan. Dalam riwayat ada kurang lebih 1.400 orang. Riwayat lain ada 1.500 orang yang mau ikut umroh bersama Rasulullah SAW. Banyak gitu ya. Kenapa? Wah, senang. Jamaah rahimakumullah, mungkin di sini ada yang merantau ke Bandung, atau mungkin dari Bandung pernah merantau ke luar negeri, ke luar pulau bertahun-tahun. Ketika dikabari mau pulang ke kampung halaman gimana? Aduh, tempat kelahiran itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini menjelang Lebaran banyak yang mudik. Kenapa banyak yang mudik? Macet nanti kayak di berita. Kenapa orang ingin mudik sih? Kecintaan, kerinduan terhadap kampung halaman, sanak saudara. Oleh karenanya ketika datang pengumuman ini, siapa yang mau umroh ke Mekah, wah girang, bahagia. Kenapa? Ya Allah, ketemu fulan saudara, karib kerabat, mau ke kampung halaman, rindu. Oleh karenanya banyak yang ikut. 1.400 sampai 1.500 orang ikut umroh Hudaybiyah. Berikutnya dalam perjalanan, singkat cerita, mata-mata atau informan dari kafir Quraisy mendengar informasi ini,
akan datang Rasul dan umatnya ke Mekah. Nah, tiba-tiba Rasulullah mendengar informasi itu, kemudian akan dihadang. Nah, jadi memang dulu belum ada WA, belum ada handphone ya, dulu telegram belum ada. Jadi ada utusan, ada informan dan seterusnya yang memberikan kabar, berpindah jalur dan seterusnya, sampai tibalah Rasulullah. Penting ini untuk memberikan utusan, menjelaskan bahwa kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bukan untuk menyerang, bukan untuk berperang, tapi untuk pergi umroh. Jadi tenang, kami tidak akan ribut di sana, kami tidak akan mengacau, kami hanya untuk berumroh. Dikirimlah utusan yang namanya Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu angkat tangan. Maksudnya, wahai Rasulullah, dalam riwayat sampaikan, jangan aku yang kau pilih jadi utusan. Para karib kerabat kabilah itu sudah menghalalkan darahku. Maksudnya, kalau saya pergi ke sana saya nggak akan aman, bisa celaka. Kerabat udah nggak bisa melindungi saya. Bagaimana kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Nah, diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena banyak karib kerabatnya yang masih melindunginya. Diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menyampaikan bahwa kami Rasulullah dan umat beriman ini nggak akan perang di sini, nggak akan ribut, nggak akan ngacau gitu. Kami mau umroh saja. Dan memang alhamdulillah benar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disambut baik oleh penduduk Mekah karena banyak kerabatnya. Dan apa yang disampaikannya? Wahai Utsman bin Affan, kalau kau mau bertawaf, mau umroh, silahkan saja, mangga. Maksudnya apa? Kalau Utsman saja diizinkan, udah sok sendiri aja, umroh sendiri aja, tawaf sendiri di Baitullah. Tapi Utsman menolak. Saya tidak akan bertawaf kecuali setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertawaf. Maksudnya apa? Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ego, alhamdulillah saya aja umroh sendiri, sudah di ACC oleh penduduk Mekah nih. Tapi beliau enggak. Solidaritas, ketaatan kepada Rasulullah. Beliau hadir di situ dalam mandat sebagai negosiator, bukan untuk umroh. Makanya ditolak. Jadi secara pribadi Utsman itu ternyata diterima oleh keluarganya, bangsa Mekah, secara individunya. Makanya kalau kau mau umroh, tawaf semuanya, mangga, bebas sendiri. Tapi Utsman enggak. Saya tidak akan bertawaf, saya tidak akan berumrah di sini kecuali setelah Rasulullah bertawaf di Baitullah. Al-Kisah, singkat cerita, Utsman bin Affan sudah menyampaikan berita itu dan kembali kepada Rasulullah dan orang-orang beriman. Itu telat, memang agak lama, ditahan dulu oleh penduduk Mekah, ya, ditahan dulu, sehingga tersiarlah isu, kabar, ya, hoak mungkin, ya, hoak bahwa Utsman bin Affan terbunuh. Nah, disinilah mulai ketika ada terbunuh. Nah, berikutnya, episode yang berikutnya nih, diambillah Rasulullah mengambil perjanjian dari para sahabat yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Jadi Rasul membaiat orang beriman bahwasanya ini suasana sudah genting, utusan kita Utsman bin Affan sudah dibunuh, gitu ya. Suasana genting, mau tidak mau Rasulullah tidak boleh mundur. Kalaupun harus berperang, bismillah. Jadi tidak boleh mundur ke belakang. Berbaiatlah, membaiat kaum mukminin. Maksudnya apa? Jangan takut, jangan lari, jangan kabur. Mempertahankan diri di sini, bareng-bareng bersama Rasulullah, termasuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang konon terbunuh. Tapi itu hoak, kabar burung saja, kabar yang tidak benar. Tidak berapa lama Utsman bin Affan datang, ya, alhamdulillah ternyata selamat, sejahtera, sentosa, ya, datang kembali kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Tapi perjalanan tetap dilanjutkan. Tetap kafir Quraisy tidak mau Rasul dan umat beriman tawaf di sana. 1.400 orang, lumayan banyak. Apakah kekhawatiran takut mempengaruhi orang-orang lain sehingga akan bersimpati dan seterusnya, atau ada hal-hal lain, ketakutan dari mereka mungkin akan terjadi perang? Karena mereka ketika Rasulullah berhijrah, itu kekuatan umat Islam sudah mulai nampak, ya. Jadi kafir Quraisy sudah mulai pasang kuda-kuda, ini sudah
ada sedikit ketakutan. Tibalah Rasulullah SAW dan para umat beriman kala itu menuju Mekah, tetap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dari kafir Quraisy, singkat cerita mereka berunding, para pemuka berunding. Diutuslah seseorang yang namanya Suhail, coba lobby Rasulullah SAW dan kaumnya agar kita membuat suatu perjanjian, mengajukan perjanjian kepada Rasulullah. Nah, ini poin perjanjian. Ini yang disebut dengan Sulhul Hudaibiyah. As-sulhu itu perdamaian. As-sulhu, maka dalam sirah Nabi kalau kita temukan Sulhul Hudaibiyah. Jadi perdamaian atau perjanjian Hudaibiyah. Nah, poinnya ada 4 di sini. Pertama, pulang, damai 10 tahun, bersekutu, deportasi. Maksudnya apa? Yang pertama, perjanjian pertama, bahwa Rasulullah SAW dan orang beriman harus kembali ke Madinah, tidak boleh berumroh tahun ini, pulang, tapi tahun depan boleh berumroh. Nah, itu isi perjanjian pertama. Sekarang pulang semua ke Madinah, boleh umroh kapan? Tahun depan. Dan boleh datang ke sini selama berapa tinggal di sini? Hanya 3 hari, hanya 3 hari saja. Dan tidak boleh membawa alat perang kecuali pedang saja. Tapi pedangnya pedang yang pakai sarung, pedang untuk perjalanan, ya. Jadi bukan pedang untuk berperang. Kalau berperang pakai tameng, perisai, baju besi dan sini. Boleh tahun depan datang ke sini, boleh hanya tinggal 3 hari. Alat-alat perlindungan diri hanya pedang dalam apa? Sarungnya. Jamaah rahimakumullah, dulu orang bawa senjata untuk melindungi diri itu biasa. Ya, jadi bawa pedang itu makanya dibolehkan hanya untuk keamanan. Ya, jadi bukan berarti mau perang. Kalau zaman sekarang gimana ya Pak? Kalau pernah ke desa, ke kampung-kampung ada petani suka bawa golok ya, ke sawah, ke kebun. Mau perang bukan? Bukan. Wah, mau perang ini bawa golok. Ya, bukan, memang tugasnya sehari-hari. Mau apa? Matain dahan, ranting, pohon kelapa dan seterusnya. Jadinya juga sama. Boleh berumroh sini tapi bukan niat perang. Bawa bolehlah senjata tapi dalam sarung hanya untuk melindungi saja. Karena ya itulah episode dulu, perjalanan panjang, khawatir ada binatang buas dan seterusnya. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi tidak boleh menumpahkan darah, nggak boleh. Nggak boleh berperang dan seterusnya, kedua belah pihak. 10 tahun. Poin ketiga perjanjian ini, bersekutu. Jadi dengan perjanjian ini diumumkanlah kepada kabilah-kabilah, kepada kelompok-kelompok boleh bersekutu. 2 pilihannya, bersekutu kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman, atau bersekutu ke kelompok kafir Quraisy. Boleh, tapi siapa yang berafiliasi ke kelompok itu maka dia mendapatkan konsekuensi dari perjanjian. Kalau kita mungkin apa? Sponsor. Ada kelompok A, kelompok B. Yang mau ikut kelompok A, mangga, bebas. Mau kelompok ikut B, boleh. Tapi dapat konsekuensi. Ikut ke kelompok B, dapat konsekuensi sesuai dengan perjanjian ini. Ikut ke kelompok A sama. Dan disinilah nanti akan ada 2 kelompok yang ikut berafiliasi, ikut bergabung. Yang keempat, deportasi. Maksudnya apa? Kalau kita bahas tentang deportasi adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dari penduduk Mekah, kalau dia tidak mendapatkan izin wali dari walinya, tolong kembalikan ke Mekah. Jadi maksudnya apa? Orang beriman yang dari Mekah ikut berhijrah dan walinya tidak mengizinkan, dibalikin. Harus balikin tuh orang beriman. Dan kalau ada orang Madinah, orang Islam dari Madinah bukan dari Mekah, datang ke sini, nggak boleh ikut lagi ke sana, harus tetap di Mekah. Wah, sepintas rugi. Ini juga dikeluhkan oleh para sahabat. Wahai Rasul SAW, ini perjanjian apa ini? Ini merugikan kita. Masa orang yang sudah beriman harus kembali ke Mekah di tengah kaum kafir Quraisy? Kalau terpengaruh gimana? Dan orang kita nih yang sudah masa nggak boleh kembali? Sepintas mata logika mungkin iya merugikan, gitu ya. Tapi nanti ada hikmah luar biasa dari perjalanan ini. Belum perjanjian ini usai, ini dalam sirah Nabi ada seorang namanya Abu Jandal bin Suhail, anaknya utusan ini. Anaknya negosiator. Negosiator tadi namanya siapa? Suhail. Ini anaknya beriman, namanya Abu Jandal bin Suhail. Dia malah
melarikan diri gabung ke kelompok Rasulullah. Nah, ini nih Suhail nih. Ini belum apa-apa, perjanjian belum selesai. Ini kan melanggar perjanjian, nggak boleh. Akhirnya ditarik lagi. Ini anaknya dibawa lagi dah. Udah diam di Mekah gitu, jangan ikut ke sana. Ini Umrah Hudaybiyah, jabarakumullah. Yang kedua, ya, fase kedua nih, pra Fathu Mekah. Ada yang disebut perang Mu'tah. Syekh Sami Al-Quraim menjadikan ini menjadi salah satu alasan untuk terjadi Fathu Mekah. Kenapa demikian? Singkat cerita, kala itu Rasulullah SAW mengutus utusan untuk berdakwah ke Busro atau ke Romawi. Utusan ini biasa demikian, membawa surat dari Rasulullah menawarkan keislaman. Kalau menolak, menerima alhamdulillah. Kalau menolak, ya ada konsekuensinya. Singkat cerita, Al-Harith ini utusan dari Rasulullah memberikan surat. Tiba-tiba dibunuh, dipenggal kepalanya. Dan sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Dan ketika utusan dibunuh itu sama juga membunyikan genderang perang. Ya, utusan itu dibunuh, wah ini udah nggak ngajak damai ini, dan seterusnya. Akhirnya langsunglah ditetapkan, oh ini nggak mau damai ini. Kalau kasus seperti ini, utusan kita dibunuh dan seterusnya. Disiapkanlah pasukan untuk menyerang Busro atau Romawi. Pasukan dari mukmin kali itu berapa? 3.000 orang. Dan yang disiapkan dari sana kurang lebih 200.000 orang. Jamaah, perbandingannya berapa banding berapa ini? 3.000 banding 200.000. Makanya ada sahabat yang mengatakan, bukan sahabat, orang-orang yang melihat ini mah kayak bunuh diri. 3.000 orang lawan 200.000 orang. Memang benar. Ternyata di lapangan memang berat sekali, kesulitan. Rasulullah SAW berwasiat sebelum pergi, Zaid bin Harithah memimpin pasukan. Kalau beliau meninggal, gantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, gantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, sudah 3 saja amanatnya sampai di situ. Dan perang berkecamuk, sangat berat memang. Zaid bin Harithah syuhada, syahid, meninggal. Digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Panji diambilnya. Dalam riwayat, tubuhnya sampai terbelah. Tapi beliau dijanjikan oleh Allah Ta'ala mempunyai sayap. Makanya Dzul Janahaini, Janahai itu 2 sayap. Jadi dengan lukanya itu, dengan apa yang beliau korbankan, beliau akan memiliki sayap di surga. Jadi beliau bisa terbang kemana saja di surga, ya. Ja'far bin Abi Thalib meninggal juga, dibawa panji itu oleh Abdullah bin Rawahah. Meninggal juga akhirnya. Kepemimpinan tidak ada, kan amanah Rasulullah cuma 3 orang. Berinisiatif, ini siapa yang melanjutkan nih? Yang membawa panji siapa? Semua pada mundur. Akhirnya diangkatlah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid mengangkat panji itu. Luar biasa dengan kecakapannya, kepiawaiannya. Beliau bisa mengendalikan situasi, ya. Bisa mengendalikan situasi, tapi tetap ini dalam posisi sulit. Nggak bisa nih 3.000 dan 200.000. Memang mengalami kepayahan. Tapi beliau bisa bertahan, seharian bisa bertahan itu. Tiba-tiba beliau berpikir, bagaimana solusinya? Agar kita bisa melarikan diri dalam artian agar aman, tapi tetap kondusif. Karena kalau hanya melarikan diri tapi dikejar-kejar, bisa habis berantakan. Akhirnya beliau bersiasat bagaimana agar kaum musuh mendapatkan ketakutan, was-was dan seterusnya. Inilah siasat strategi beliau. Strateginya adalah mengganti pasukan yang tadinya ada di pasukan depan, dipindah ke belakang. Yang belakang maju ke depan. Pasukan yang di sayap kiri pindah ke kiri, pindah ke kanan. Yang kanan pindah ke kiri. Berpengaruh di mata musuh. Wah, ini sudah dapat bala bantuan ini. Pasukan muslim bertambah. Tadi saya lihat orangnya ini di depan, sekarang udah gantian. Oh, dapat bala bantuan nih. Padahal orangnya itu juga, cuma diganti posisi. Strategi beliau. Dan itu lumayan memecah dan membuat musuh takut. Tiba setelah itu, akhirnya mereka mundur teratur untuk menang. Tapi orang musuh pun tidak mengejar. Kenapa? Sama-sama takut. Karena sudah datang bala bantuan. Wah, udahlah cukup. Karena Romawi pun memakan korban lebih banyak. Biiznillah. Ekonominya, wah sudah. Mereka pun kelelahan perang. Jadi ketika orang mukmin mundur, tidak dikejar. Sudah beres.
Jamaah rahimakumullah, ada dampak di sini perang Mu'tah ini. Dampak positif, dampak negatif. Dampak positifnya adalah simpati muncul. Kenapa? Nah, orang Romawi tidak mengejar sampai habis, enggak. Jadi mereka ceritanya udah sama-sama mengakhiri pertikaian ini. Simpati, ya. Dan bisa dibayangkan orang akan bersimpati angkat topi. Keberanian orang-orang mujahid mukmin. 3.000 lawan 200.000. Angkat topi, bro, hebat ini. Ini semangatnya, keberaniannya, wah. Oleh karena banyak yang bersimpati, banyak yang masuk Islam. Antipatinya apa? Bahkan dari kalangan muslim sendiri. Ini pulang tangan kosong, tidak dapat ghanimah, pengecut ini. Sampai dalam riwayat lain, para mujahid itu ada yang bukan ngumpet ya, jarang keluar rumah, diam di rumah. Kenapa? Karena cemoohan-cemoohan. Lari dari perang dan seterusnya. Padahal ada hikmah di balik ini. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya, nah kenapa tadi Kenapa tadi perang Mu'tah ini menjadikan sebab? Pertama, ini tahun berapa tadi? Kurang lebih perang Mu'tah ini di tahun 8 Hijriah nih. Tapi di bulan Jumadil Ula. Jumadil Ula bulan keberapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Selang 1 bulan. Ini dalam referensi lain, umat muslim sudah lemah, melarikan diri dari perang Mu'tah. Kayaknya nggak layak lagi kita pertahankan perjanjian Hudaibiyah. Nah, disinilah datang yang namanya bulan Sya'ban sebelum Ramadan, 8 Hijriah juga. Inilah jemaah rahimakumullah, tadi ternyata ada kelompok yang berafiliasi dengan perjanjian, namanya Bani Bakar. Dia bergabung dengan kelompok kafir Quraisy. Dan yang kedua Bani Khuza'ah, dia gabung dengan kelompok siapa? Kaum muslimin. Nah, jadi mereka berafiliasi nih, gabung bersekutu. Tiba-tiba Bani Bakar, karena ini dari dulu zaman jahiliyah, Bani Bakar dan Khuza'ah itu musuh bebuyutan, dendam terus. Nah, ada seorang Naufal bin Muawiyah bin Adili dari Bani Bakar berinisiatif. Adalah mungkin tadi karena perang Mu'tah, mereka udah kabur dari Mu'tah, udah nggak punya kekuatan, udah ngelemah. Gimana kalau kita balaskan dendam kepada Bani Khuza'ah? Ini orang-orang yang sponsor ya, ini yang bersekutu ikut bergabung. Singkat cerita, diseranglah Bani Khuza'ah oleh Bani Bakar. Diserang, padahal mereka masih terikat perjanjian. Diserang, membabi buta, sampai melarikan ke tanah haram pun, tanah haram untuk terjadi pertumpahan darah, tetap diserang di sana. Nah, singkat cerita, dapatlah laporan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Bani Bakar yang bersekutu dengan kafir Quraisy menumpahkan darah, berarti melanggar perjanjian Hudaibiyah. Ini berarti hak kita nih untuk menuntut balas. Di Syaur Rasulullah SAW sudah menyiapkan dengan para sahabatnya, siapkan diri kalian, kita akan menyerang Mekah. Pertama, mereka sudah melanggar perjanjian. Ya, kedua, menembus tebusan atau diat. Tadi karena Bani Khuza'ah itu ikut bergabung atau mensponsori kelompok Rasulullah SAW, dia mendapatkan konsekuensinya. Kafir Quraisy termasuk Abu Sufyan paham, bahaya ini sponsor kita ngapain lagi malah menyerang Bani Khuza'ah, bikin repot aja ini. Akhirnya diutuslah Abu Sufyan untuk mendatangi Rasulullah di Madinah. Untuk apa? Melobi agar ya udahlah yang kemarin dimaafkan atau perjanjian kita perbarui dan seterusnya. Karena udah kebayang mereka yang salah, kafir Quraisy yang salah. Kalaupun diserang oleh umat Islam, mereka harus siap, mereka yang salah. Melobilah, singkat cerita, dilobi Rasulullah SAW atas kejadian itu, konfirmasi, minta untuk dimaaf dan seterusnya, merubah perjanjian. Tapi Rasul diam tanda tidak menanggapi. Jadi udah nggak menanggapi. Abu Sufyan kebingungan itu, kelimpungan, mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, tolonglah jadi perantara atas aku dan Rasul atas masalah ini. Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan radhiyallahu anhu, meminta pertolongan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab angkat tangan. Ali radhiyallahu anhu angkat tangan, nggak bisa jadi perantara, nggak bisa bantu, mohon maaf. Sampai kehabisan ide, anaknya Ali radhiyallahu anhu, Hasan dan Husain, diminta izin kepada Fatimah, jadikan anak ini menjadi perantara. Kata Fatimah ibunya, masa anak kecil gini jadi perantara, belum bisa lah, dan seterusnya.
Akhirnya singkat cerita pulanglah Abu Sufyan ini dengan tangan kosong, nggak bisa apa-apa. Dalam riwayat lain, Abu Sufyan meminta saran kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, gimana aku harus gimana ini? Buntu. Ali bin Abi Thalib, udah kamu kan orang hebat, pemuka, minta tolong. Kamu lindungi sendiri, kamu minta tolong kepada kabilah-kabilahmu. Baik kalau begitu. Maksudnya apa? Udah pulang dengan tangan kosong. Singkat cerita, nah inilah tangan kosong, tidak ada revisi undang-undang, tidak ada revisi perjanjian Hudaybiyah, tidak ada. Rasulullah akan menyerang Mekah. Nah, dimulailah perjalanan Rasulullah SAW. Di antara strategi yang Rasulullah lakukan adalah persiapan Fathu Mekah. Pertama, mengutus Abu Qatadah bin Rib'i ke pedalaman Idom di 1 Ramadan 8 Hijriah. Maksudnya apa? Untuk mengecoh musuh. Jadi mereka seolah-olah utusan ini disiapkan dengan peralatan perang, tapi bukan ke Mekah, ke pedalaman Idom, agar ketika orang ini mau kemana ini? Oh, bukan ke Mekah, mau ke tempat lain. Yang kedua, Rasul berdoa kepada Allah agar rahasia ini tetap terjaga. Jadi Rasul tidak ingin berita perjalanan ke Mekah ini diketahui. Kenapa? Kalau diketahui, penduduk Mekah bisa apa? Bersiap-siap, bisa apa dan seterusnya. Justru Rasul ingin senyap ini. Jadi perjalanan ini jangan ada yang tahu. Berdoa kepada Allah, butakan mata kafir Quraisy dan tutup telinga mereka, jangan sampai informasi Fathu Mekah ini bocor. Inilah datang yang namanya kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini muhajir, perang Badar, mukmin, ini mukmin, tinggal di Madinah. Tapi anak istrinya, keluarganya tinggal di Mekah. Ketika mendengar Rasul akan pergi ke Mekah, yang dibayangkan apa? Aduh, kalau sekarang istri saya di Mekah, umat Islam menyerang Mekah, istri saya, harta saya, anak saya nasibnya gimana? Akhirnya inisiatif membuat surat kepada kaum Quraisy bahwasanya Rasulullah dan pasukan mukmin akan pergi ke Mekah. Tujuannya apa? Salah satunya beliau berharap ada simpati dari kafir Quraisy kepada beliau. Kalau beliau bersimpati, kafir Quraisy bersimpati kepada beliau, hutang budi. Oh, ini baik banget nih ngasih kabar. Berarti keluarganya udah, karena kita hutang budi dapat informasi, keluarganya kita akan jaga, anaknya kita jaga, istrinya kita jaga, hartanya kita jaga. Hatib ini menulis surat, dititipkan kepada siapa? Kepada seorang wanita. Jadi dulu belum ada JNE, JNT, Tiki, belum ada. Dititip oleh seorang utusan perempuan, sampaikan. Alhamdulillah, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tentang informasi ini, bahwa ada seorang wanita yang sedang membawa surat informasi ke Mekah. Rasulullah langsung bergerak menuju beberapa sahabat, kejar wanita itu. Dikejar itu wanita, dikejar, dapatlah. Stop. Mana surat yang akan kau sampaikan ke Mekah? Enggak, saya nggak bawa surat apa-apa. Rasul nggak pernah bohong, nggak mungkin bohong. Ayo serahkan. Enggak ada surat. Karena yakin Rasulullah tidak pernah bohong, diancam itu. Kalau engkau nggak mau menyerahkan, akan aku telanjangi kamu. Itu banyak angkat tangan itu. Ya udah, baik kalau gitu, saya menyerah. Kertas itu disembunyikan di gulungan rambutnya. Berbaliklah kamu. Dibuka, diserahkan. Alhamdulillah, informasi tetap tidak bocor. Dibawa surat ini kepada Rasulullah. Wahai Rasul, ini suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Wahai Hatib, kenapa kamu lakukan ini? Wahai Rasul, istri, anak, harta saya kan di Mekah. Saya khawatir terhadap mereka kalau takut terluka dan seterusnya. Umar bin Khattab di sana, ini munafik, ini pengkhianat wahai Rasul, biar aku penggal kepalanya. Tapi tidak, Rasul tidak mengizinkan itu, karena dalam hadis Allah telah mengampuni ahli Badar, para pasukan yang berjuang di perang Badar. Dan Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah pejuang perang Badar. Jadi dia tidak murtad, dia tidak berkhianat, tapi mungkin kekhawatiran saja. Akhirnya dimaafkan, Hatib ini tetap hidup dan seterusnya. Dan di sini hikmah bahwa jemaah rahimakumullah, benar bahwa anak, harta, keluarga itu fitnah dalam at-taghabun, ya, bahwa anak, istri, harta bisa jadi fitnah. Makanya mudah-mudahan kita bisa terjaga diri dari fitnah tersebut. Baik, singkat cerita jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW terus melakukan perjalanannya
bertemu Abbas dan saudaranya, karena Al-Abbas pamannya sudah berislam kala itu, singgah di Mar Az-Zahran, singgah dulu bermalam. Abu Sufyan udah gelisah karena pasukan ini menyalakan api. Wah, ini api banyak banget. Wah, ini pasukan luar biasa. Udah takjub. Akhirnya Abu Sufyan diantar oleh Al-Abbas. Maksudnya apa? Dah, kamu masuk Islam saja daripada kamu dipenggal. Jadi maksudnya apa? Ini umat Islam udah siap mengepung, udah cari selamat. Ayo. Akhirnya diajaklah ketemu Rasulullah SAW. Singkat cerita, dialog dan seterusnya. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Masuk Islam kala itu. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah melanjutkan perjalanan. Abu Sufyan ditahan dulu. Kenapa ditahan? Khawatir kalau beliau pulang duluan, salah satu alasannya nanti ngabarin dong penduduk Mekah, nanti siap-siap, tahan dulu. Ditahanlah di samping Al-Abbas. Ibaratnya duduk di sini, pasukan itu hilir mudik ke depan. Kayak apa namanya, konvoy. Wah, takjub beliau, waduh, Masya Allah. Takjub melihat rombongan, kurang lebih 10.000 orang. Ada seorang namanya Sa'ad. Nah, nanti kita setelah ini nih. Jadi ini terjadi Selasa 17 Ramadan, melakukan perjalanan, dilanjutkan setelah dari Mar Az-Zahran melanjutkan perjalanan. Kemudian Rasulullah membagi pasukan. Nah, pasukan ini dibagi menjadi 5, ya. Jadi tidak datang ke satu pintu. Jadi ada kurang lebih 5 pintu nih. Ada yang dipimpin oleh Rasulullah langsung, ada yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Sa'ad bin Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Zubair bin Awam, Ubaid bin Jarrah. Jadi udah dikepung. Ini siata strategi. Mungkin salah satunya kalau dari banyak pintu, orang-orang akan, wah, kita udah dikepung, kaum mukmin udah banyak sekarang, wah, kita nggak bisa apa-apa, ya. Karena Rasul datang ke sana bukan untuk berperang, untuk ribut, bukan, justru untuk rahmatan lil alamin. Rasul tidak mengharapkan perang. Nah, inilah catatan sejarah poin ketiga. Pasukan yang dipimpin Qais bin Sa'ad, tadinya yang memegang nomor 3 itu ada Sa'ad bin Ubadah. Dia diberi panji kelompok, tapi gara-gara Sa'ad berceloteh ketika melewati Abu Sufyan, celotehnya apa? Kurang lebih al-yaum yaumul malhamah. Malhamah itu apa? Dari kata laham, laham itu daging, hari pembantaian. Ini yaumul malham, hari pembantaian, hari balas dendam. Langsung dihardik oleh Rasulullah. Ini bukan hari malhamah, ini yaumul marhamah, yaitu hari kasih sayang, rahmatan lil alamin. Tidak akan ada pertumpahan darah di sana. Akhirnya diambil lagi, diperintahkan, tolong panji pasukan yang dari Sa'ad nomor 3 ambil, serahkan ke anaknya. Dipegang oleh Qais bin Sa'ad. Karena tadi ucapan beliau, ini bukan hari pembantaian, bukan, ini rahmatan lil alamin. Nah, tiba di sana Fathu Mekah. Rasul datang ke sana dengan damai. Pilihannya ada 3. Tidak ada pertemanan, pilihannya ada 3. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Siapa yang menutup pintunya, aman. Masya Allah. Itu tidak ada balas dendam. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam riwayat, dalam redaksi terakhir hadisnya, antum tulaqo, bebas, silahkan. Mau lari, udah mangga lari, nggak akan dikejar, sok, bebas. Jadi yang mau berislam, mangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr. Ketika manusia berbondong-bondong afwaja masuk Islam, itu banyak yang berbondong masuk Islam. Ada yang mau lari, ya lari mereka, ya bebas, dan seterusnya. Dan inilah pada riwayat Jumat 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah subuh memasuki Masjidil Haram dengan kepala tertunduk dan membacakan ini, ayat Al-Isra dan As-Saba, sambil menghancurkan berhala-berhalanya. Dan beliau berkhutbah, khutbah pertama, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ada yang paling bertakwa. Ini khutbah pertama.
khutbah kedua cukup panjang, tapi di situ berpesan Rasul tentang menjaga agar jangan menghancurkan pohon-pohon, jangan membunuh dan seterusnya dan seterusnya. Agama yang hadir di Fathu Mekah, agama yang rahmatan lil alamin. Tidak ada di sana pertumbuhan darah, balas dendam, tidak ada. Rahmatan lil alamin. Ada memang beberapa tokoh saja yang harus dieksekusi karena itu pentolan-pentolan penjahat. Tapi sebagian darinya ada yang minta diampuni, ada yang minta diampuni, jangan dieksekusi, akhirnya dikabulkan, ada yang dikabulkan. Kalau kita mungkin gerasi dan seterusnya. Jadi minta untuk diampuni ada beberapa orang saja. Jamaah rahimakumullah, Islam rahmatan lil alamin, Islam damai, hadir untuk kedamaian untuk alam semesta. Ini yang bisa disampaikan singkat terkait dengan Fathu Mekah. Kalau mau diperdalam mungkin ada bisa dibaca Sirah Nabawiyah atau Ma'an Nabi fi Ramadan, dan banyak hal-hal referensi lain yang bisa kita perdalam. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita negeri yang aman. Allahumma ja'alna baldatan Indonesia aminan mutmainan wa sirbil mu'minin. Allahumma khtim amalana bi husnil khotimah wa la takhtim bi su'il khotimah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita negeri yang aman, sentosa, sejahtera, dan seluruh daerah umat Islam di penjuru dunia lainnya. Dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita husnul khotimah dan menjauhkan kita dari su'ul khotimah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.